Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang pertama kita bicara tentang definisi perubahan sosial. Pertemuan yang kedua kita bicara tentang ciri dan tahapan perubahan sosial. Dan sekarang yang ketiga kita bicara tentang teori perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang teori perubahan sosial, berarti perubahan sosial, pendapat-pendapat tentang perubahan sosial. Nah, pendapat perubahan sosial itu ada berapa kira-kira? Oke, betul. Perubahan sosial itu ada dua. Jadi pendapatnya yang modern dan yang satu, lawannya modern adalah klasik. Oke, kita bicara tentang teori perubahan sosial. Ya, seperti yang kalian sebutkan tadi, teori perubahan sosial itu ada dua, yaitu klasik dan yang satu memang modern. Kita sekarang bicara tentang teori perubahan sosial yang klasik. Apa toh teori perubahan sosial yang klasik? Perubahan sosial yang klasik itu adalah segala sesuatu yang berubah dari A ke B. Itu adalah klasik. Nah, karena A dan B itu ada dua, evolusi dan siklus. Nah, teori evolusi itu menurut Herbert Spencer itu yang namanya teori evolusi itu adalah butuh waktunya yang lama dan perubahannya terlalu lambat, pelan banget tapi berubah. Berbeda dengan teori perubahan evolusinya Auguste Comte. Kalau Auguste Comte itu bicara bahwa namanya perubahan sosial akan terjadi karena itu terus-menerus terjadi. Karena apa? Karena manusia itu tidak pernah puas. Nah, dengan adanya karena manusia nggak bisa mau puas, maka membuat masyarakat itu tidak harus berhenti di satu tempat. Maka memunculkan masyarakat itu dinamis. Itu menurut Auguste Comte. Nah, karena terus seperti itu terus membuat sebuah masyarakat itu semakin maju, dan maju. Tapi di Auguste Comte dia nggak ngomong tentang lama atau tidaknya suatu perubahan sosial. Hanya dia ngomong bahwa yang namanya perubahan sosial menurut teori evolusi Auguste Comte adalah perubahan yang tidak ada hentinya. Karena manusia nggak pernah merasa puas. Berbeda dengan teori Pitirim Sorokin. Pitirim Sorokin dengan teorinya yang terkenal adalah teori siklus. Dia ngomong yang namanya bahwa perubahan sosial itu sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sarana, cara, dan model. Dari tiga hal sarana, cara, dan model ini berusaha berusaha untuk memahami sebuah realitas sosial. Dari pemahaman sebuah realitas sosial itu nanti itu akan memuncul ada tiga budaya juga. Budaya idealis, kemudian budaya yang indrawi yang berdasarkan dengan panca indera kita, yang kita rasakan, kita lihat, kita raba, dan kita cium, itu mempengaruhi sebuah perubahan sosial. Dan yang ketiga, kebudayaan ketiga adalah kebudayaan campuran. Nah, hal inilah yang sangat dipengaruhi tiga hal tadi, sarana, model, dan cara. Dari tiga hal ini memunculkan tiga hal lagi, yaitu teori idealisme, kemudian indrawi, dan campuran. Tiga-tiga ini sangat mempengaruhi adanya untuk memahami sebuah realita sosial. Paham? Oke. Aku pengen ngerti kamu paham apa enggak? Kita lihat dari gambar ini. Termasuk perubahan apakah itu? Oke, ya. Itu merupakan teori perubahan klasik. Betul, 100. Kenapa teori perubahan klasik? Karena itu adalah antara ada salaman dan dia nggak mau salaman dengan cara yang lain. Sama-sama dia memakai masker. Dulu, kenapa itu bisa dikatakan perubahan? Karena dulu waktu berinteraksi itu nggak ada yang pakai masker. Berarti dia menggunakan apa? Iya, sarana. Kemudian caranya apa? Caranya memakai masker. Kemudian untuk apa? Biar apa? Biar menghindari sebuah kontak secara langsung. Nah, kemudian secara lain lagi adalah
pakai salaman dan pakai gini. Itu juga seperti sarana dan cara serta model untuk memahami sebuah realitas sosial yang sekarang ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Maka antara ininya ceweknya sama cewek yang cowoknya ini pun itu berbeda, tapi meskipun berbeda mereka bisa menyatukan dengan teori kebudayaan campuran. Yang satu pakainya idealisme, yang satu pakai indrawi. Dari kedua belah pihak telah terjadilah sebuah interaksi sosial dengan kebudayaan yang campuran, yaitu si cowoknya memahami mbaknya nggak mau pakai salaman, si mbaknya juga memahami bagaimana cara menyikapi yang diajak salaman. Ya, berarti termasuk teori perubahan siklus. Ya, betul, 100. Oke, sekarang yang lanjutnya. Teori perubahan yang kedua adalah teori perubahan modern. Teori perubahan modern itu ada 3, yaitu modernisasi, ketergantungan, dan sistem dunia. Dari ketiga halnya itu sangat saling tergantung, saling terkait. Kenapa bisa saling terkait? Karena kita bicara tentang modernisasi. Kalau kita bicara tentang modernisasi, kita nggak lepas bahwa apa toh modernisasi? Modernisasi itu adalah segala sesuatu yang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi. Oke? Kalau kita bicara tentang teknologi, kita nggak lepas dengan teori dengan namanya globalisasi. Nah, kalau kita bicara tentang globalisasi, yaitu kita bicara bahwa dunia itu tanpa batas. Nah, kalau dunia tanpa batas, berarti kita bicara tentang dunia secara keseluruhan. Nah, dunia secara keseluruhan itu ada beberapa teorinya. Teori yang pertama adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia itu ada 3. Negara inti, kemudian semi periferal, dan periferal. Kayak apa sih dunia inti itu? Dunia inti itu adalah dia secara sarana itu dia ada, caranya ada, cuma dia nggak punya sumber dayanya. Tapi secara pakai sumber daya manusianya dia ada, pakai akalnya dia ada. Jadi dia berusaha mencipta. Jadi nge-create dan create. Nah, sementara dunia semi periferal adalah dunia yang dia berusaha menggunakan hak cipta orang, menggunakan ciptaan orang lain. Dia menggunakan ciptaan orang lain karena dia punya uang. Dia bisa membeli ciptaan orang lain karena dia punya uang. Karena ngapa dia punya uang? Karena dia kaya. Sumber daya alamnya dia banyak. Oke? Ya, contohnya Arab. Ya. Kemudian sementara yang ketiga adalah dunia periferal. Dunia periferal itu dia secara sumber daya alamnya banyak. Cuma dia belum memanfaatkan sumber daya alamnya. Sehingga dikatakan kaya dalam arti kata semu, sehingga dia nggak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya. Karena apa seperti itu? Makanya dia kepingin tapi dia nggak bisa membelinya. Makanya dia bisa beli barang-barang itu dari orang-orang dari semi periferal. Paham? Contohnya adalah yang periferal itu adalah negara dunia ketiga. Dunia ketiga inilah sangat tergantung dengan dunia inti. Tapi sama halnya dunia inti juga tergantung dengan dunia ketiga. Kenapa ini saling tergantung? Karena gini, dunia inti dia punya yang namanya adalah akal. Dia punya kepintaran, tapi dia nggak punya sarana prasarana. Dia nggak punya sumber daya alamnya. Sementara dunia ketiga atau dunia periferal, dia itu punya sumber dayanya banyak banget, sumber daya manusia pun dia banyak banget. Jadi manusia itu tidak dihargai di situ. Maka tapi dia secara akal dia nggak bisa memanfaatkan itu semua. Maka terjadilah sebuah ketergantungan di sini. Nah, kalau ini semua, ini akan terjadi sebuah perubahan sosial. Oke? Paham kan? Paham. Oke. Kita tutup dulu untuk teori perubahan sosial
dari teori ini.